Apa sih itu fonem? Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak sih fonem itu apa? Ya, benar sekali. Fonem adalah bunyi terkecil yang dapat membedakan makna. Sedangkan huruf itu adalah lambangnya fonem. Nah, teman-teman udah pada tahu belum nih? Kalau belum tahu, mari kita masuk ke contoh. Contohnya, yang membedakan arti kata jahat dan arti kata jahit yaitu adalah bunyi A dan bunyi I yang dilambangkan dengan bentuk fonem A dan bentuk fonem I. Nah, bagaimana? Teman-teman udah tahu kan? Materi yang kedua adalah vokal dan konsonan. Teman-teman tahu nggak sih vokal dan konsonan itu apa? Baiklah, akan saya beritahu. Nah, menurut ahli bahasa, fonem dibagi menjadi dua kelompok, yaitu vokal dan konsonan. Nah, apakah itu vokal? Vokal dalam bahasa Indonesia dilambangkan oleh 5 huruf, yaitu A, I, U, E, dan O. Nah, ada di kata benar, betul, itu, ini, buku, bebek, dan lain-lain. Nah, itu disebut vokal tunggal. Nah, selain itu, ada 3 vokal rangkap atau diftong, seperti AU pada galau, kemudian ada AI pada ramai, dan AO pada amboy. Kemudian, apa sih itu konsonan? Mari kita bahas selanjutnya. Konsonan itu adalah huruf selain daripada huruf vokal. Yang A, I, U, dan E, O itu, teman-teman, nah selain daripada huruf itu adalah huruf konsonan. Saya sebutin satu-satu ya, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, dan Y. Nah, walaupun begitu, ada konsonan yang digabungkan oleh 2 huruf sekaligus, yaitu digraf, seperti NG pada bertanggung jawab, kemudian NY pada bertanya, kemudian KH pada berkhasiat, kemudian SY pada bersyarat. Nah, teman-teman udah paham kan? Materi yang ketiga yaitu suku kata. Nah, kata dapat dilafalkan sebanyak 1 embusan atau lebih. Nah, contohnya pada kata pasar. Nah, pasar ini dilafalkan sebanyak 2 embusan, A dan sar. Oleh karena itu, pasar itu terdiri atas 2 suku kata. Kata biasanya diawali oleh huruf konsonan, kemudian diikuti oleh huruf vokal. Nah, kalau di akhir kata itu adalah huruf konsonan, maka itu disebut suku kata tertutup. Nah, kalau di akhir kata itu adalah huruf vokal, maka itu disebut suku kata terbuka. Nah, paham kan teman-teman? Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih kepada Tripuji Astuti, dan selanjutnya pembahasan akan dipandu oleh saya. Nah, langsung saja ke materi yang pertama. Lafal. Lafal adalah cara seseorang atau sekelompok orang di dalam suatu masyarakat mengucapkan bunyi bahasa, atau dengan kata lain, lafal adalah cara mengucapkan kata. Setiap suku kata dilafalkan dalam satuan suara. Dan adapun ciri-ciri lafal yang baik adalah lafal baku yang bebas dari ciri lafal asing atau lafal daerah lainnya. Nah, adapun ciri ragam bahasa baku terdiri dari 5 hal. Yang pertama, penggunaan kaidah tata bahasa normatif dengan pola penerapan kalimat baku. Yang kedua, penggunaan kata-kata baku. Yang ketiga, penggunaan ejaan resmi dalam ragam tulis. Yang keempat, penggunaan lafal baku dalam ragam lisan. Dan yang kelima, penggunaan kalimat secara efektif. Dan adapun contoh dari lafal salah satunya yaitu 1. Kata fitnah. Kata fitnah dilafalkan dengan fitnah, bukan fitnah. Yang kedua, kata betul dilafalkan dengan betul, bukan betul. Yang ketiga, kata Bogor dilafalkan dengan Bogor, bukan embogor. Yang keempat, kata gubuk dilafalkan dengan gubuk, bukan gubug. Yang kelima, kata rahmat dilafalkan dengan rahmat, bukan rohmad ataupun rohmat. Nah, lafal juga ada yang terdengar lemah dan ada yang terdengar keras. Lafal ada yang bernada tinggi dan ada yang bernada rendah. Lafal ada yang berhenti sebentar dan ada yang berhenti lama. Lafal ada yang cepat
dan ada yang lambat. Lafal ada yang mendatar dan ada yang menurun. Keseluruhan gejala di atas disebut dengan intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada pada kalimat yang memberikan penekanan dalam kata-kata tertentu di suara. Nah, itu dia mengenai pembahasan tentang lafal. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu memenggal kata. Memenggal kata berbeda dengan melafalkan kata. Nah, kira-kira apa sih itu tentang memenggal kata? Baiklah, memenggal kata berhubungan dengan bahasa tulis, sedangkan melafalkan berhubungan dengan bahasa lisan. Dalam bahasa tulis, mungkin orang akan kehabisan lirik dan harus berpindah ke lirik berikutnya. Maka dari itu, kalau hal ini terjadi, mau tidak mau harus dilakukan pemenggalan kata. Pemenggalan kata biasanya dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, suku kata. Yang kedua, imbuhan sebagai satu kesatuan makna yang tidak bisa dipenggal. Dan yang ketiga, menghindari pemenggalan kata yang hanya terdiri dari satu huruf. Nah, itu dia pengertian dari memenggal kata. Nah, langsung saja ke materi yang ketiga adalah perbedaan pelafalan dan pemenggalan kata. Nah, perbedaan pelafalan dan pemenggalan kata itu sendiri dilihat dari pengertiannya juga bisa, yaitu pelafalan. Pelafalan adalah cara seseorang mengucapkan bunyi bahasa atau kata yang diucapkan. Sedangkan pemenggalan kata adalah pemisahan huruf atau kelompok huruf dari suatu kata. Perbedaan pelafalan dan pemenggalan dapat dilihat melalui keterkaitan hubungannya. Antara lain, yang pertama, pemenggalan berhubungan dengan bahasa tulis, sedangkan pelafalan berhubungan dengan bahasa lisan. Contoh, kata hikayat dilafalkan dengan hikayat. Dan pemenggalannya yang benar yakni hikayat. Dan pemenggalan yang salah yakni hikayat. Contoh kedua, kata ibadah dilafalkan dengan ibadah. Pemenggalannya yaitu ibadah. Dan yang keempat, morfologi. Nah, kira-kira pengertian morfologi itu apa sih? Nah, langsung saja ke pembahasan ya. Kata morfologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata. Morfologi. Morfologi terdiri dari dua kata yakni morphe dan logos. Morphe berarti bentuk dan logos berarti ilmu. Morfologi ialah bagian dari ilmu bahasa yang membicarakan atau mempelajari seluk-beluk kata terhadap golongan dan arti kata. Dengan kata lain, morfologi adalah mempelajari seluk-beluk serta fungsi perubahan bentuk kata tersebut, baik itu fungsi gramatik maupun fungsi semantik. Selanjutnya, proses morfologis akan dibacakan atau dijelaskan oleh rekan saya, Natasha Sofia. Terima kasih kepada Anissa Saptianur. Saya akan melanjutkan materi tentang proses morfologis. Pengafiksan. Pengertian lain dari afiksasi yaitu proses pembubuhan imbuhan pada suatu satuan, baik satuan itu berupa bentuk tunggal maupun bentuk kompleks atau untuk membentuk kata. Contohnya, bercelana, mendapatkan, dibuang, pertanyaan. Bila dilihat pada contoh, berdasarkan letak morfem terikat dengan morfem bebas. Pembubuhan dapat dibagi menjadi 4, yaitu pembubuhan depan atau prefiks, pembubuhan tengah atau infiks, pembubuhan akhir atau sufiks, dan pembubuhan terbelah atau konfiks. Reduplikasi. Reduplikasi adalah pengulangan bentuk baik seluruhnya maupun sebagiannya, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Hasil pengulangan disebut kata ulang, sedangkan bentuk yang diulang merupakan bentuk dasar. Pengulangan merupakan pula suatu proses morfologis yang banyak terdapat bahasa Indonesia. Adapun jenis-jenis kata ulang bahasa Indonesia berdasarkan macam-macam terdiri atas beberapa bentuk, yaitu yang pertama kata ulang suku awal atau dwipurwa. Dalam bentuk pengulangan macam ini, vokal dari suku kata awal mengalami pelemahan bergeser ke posisi tengah menjadi e atau pepet atau e lemah. Contohnya, rumah menjadi perumahan, tamu menjadi tetamu,
luhur menjadi leluhur. Yang kedua, kata ulang murni atau dwilingga. Makna kata ulang sesuai dengan fungsi pengulangan dalam pembentuk jenis kata. Makna struktural kata ulang adalah sebagai berikut. Pengulangan mengandung makna banyak yang tak tentu. Contohnya, baju-baju yang telah kusimpan dalam lemari. Yang kedua, pulau-pulau yang berada di perbatasan antar negara harus mendapatkan penjagaan yang ekstra. Pengulangan mengandung makna macam-macam. Yang contohnya, bunga-bunga di pengaran rumah bertaburan sangat banyak. Yang kedua, harga celana-celana di mall sekarang ada diskon. Makna lain yang dapat menyerupai atau tiruan dari sesuatu. Contoh yang pertama, ayah sedang mengecat langit-langit kamar adik yang baru diperbaiki. Contoh yang kedua, petani memasang banyak orang-orangan di sawah mereka untuk menghalau burung. Mengandung makna agak atau melemahkan arti. Contohnya, karena terkena sinar matahari saat di pantai kemarin, kulitnya nak kemerah-merahan. Yang kedua, tak perlu tergesa-gesa seperti itu. Nanti juga pasti kamu akan mendapatkan nomor antrian. Yang morfofonemik. Morfofonemik adalah cabang linguistik yang mempelajari perubahan bunyi diakibatkan adanya pengelompokan morfem. Morfofonemik sebagai perubahan fonem yang timbul sebagai akibat pertemuan morfem dengan morfem lain. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Natasha Sofia. Saya akan melanjutkan materinya. Jadi, proses morfofonemik itu ada 3 teman-teman. Yang pertama yaitu proses perubahan fonem. Proses perubahan fonem terjadi akibat adanya pertemuan morfem men dan pen dengan bentuk dasarnya. Fonem pada kedua bentuk dasar tersebut berubah menjadi m, n, ny, dan eng. Sehingga morfem men berubah menjadi mem, men, meny, dan meng. Sementara itu, morfem pen berubah menjadi pen, pem, peny, dan peng. Nah, perubahan tersebut bergantung pada kondisi bentuk dasar yang mengikutinya. Ada beberapa kaidah-kaidah dalam perubahan fonem, teman-teman. Yang pertama, fonem pada morfem men dan pen berubah menjadi m apabila bentuk kata dasar yang mengikutinya berawalan dengan huruf P, B, dan F. Contohnya pada kata baca, maka morfem men berubah menjadi membaca. Yang kedua, fonem pada morfem men dan pen berubah menjadi n apabila bentuk kata dasar yang mengikutinya berawalan dengan huruf T, D, dan S. Namun, S di sini hanya berlaku pada kata dasar asing. Seperti survei, maka berubah bentuk menjadi mensurvei. Yang ketiga, fonem pada morfem men dan pen berubah bentuk menjadi nye apabila bentuk kata dasar yang mengikutinya berawalan dengan huruf C, J, dan S. Contohnya pada kata sapu, maka berubah menjadi menyapu. Yang keempat, fonem pada morfem men dan pen berubah menjadi eng apabila bentuk kata dasar yang mengikutinya berawalan dengan huruf G, H, K, X, dan huruf vokal. Contohnya pada kata gambar, maka berubah bentuk menjadi menggambar. Lalu, proses morfofonemik yang kedua yaitu proses penambahan fonem. Proses ini terjadi akibat pertemuan morfem men dan pen dengan bentuk kata dasar yang memiliki satu suku kata, sehingga men berubah menjadi meng dan pen berubah menjadi peng. Contohnya pada kata cat, maka berubah menjadi mengecat. Yang terakhir, proses morfofonemik yang ketiga yaitu proses hilangnya fonem. Proses ini terjadi akibat pertemuan morfem men dan pen dengan bentuk kata dasar yang berawalan dengan huruf L, R, Y, W, dan nasal. Contohnya pada kata ragu, maka berubah menjadi meragu. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan penyampaian, kami mohon maaf. Kami tunggu kritik dan saran yang membangun dari teman-teman. Assalamualaikum.